Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Odi di channel Odi guys. Jadi masuk kartu grafis copotan dari PC user ya tentunya. Ini aku dapetin Asus Strix Gaming guys. Dari kubu hijau Nvidia GeForce GTX 1050 Ti yang Direct CU2 ya. Jadi ini aku dapetin kartu grafis ini sebenarnya hanya box dan kartu grafisnya aja guys. Untuk kelengkapan yang lainnya nggak ada karena ini juga copotan dari PC dan dia cari ternyata dapet ketemu boxnya. Untuk serial number unit dan box juga udah aku pastiin sama. Untuk serinya Strix GTX 1050 Ti Direct CU2 ya, 4GB gaming ya. Jadi untuk kartu grafis non pin power nih guys. Jadi untuk kartu grafis ini didesain tanpa pin power tambahan, tapi sudah bisa untuk mengakomodir kinerja seperti yang selayaknya pakai pin power juga nggak kalah guys. Oke, kita buka ya. Jadi ini cuma ada box bagian luarnya aja. Box bagian luar. Oke, kita buka dulu. Terlihat di sini ada kartu grafisnya dalam packaging. Anti static backnya ada ya. Kemudian terlihat kartu grafisnya untuk perkitapan dan lain-lainnya nggak ada guys ya. Jadi tapi no worry guys, tetap aku akan packing super duper aman jos gandos ya guys ya. Oke, kita intip di sini untuk unitnya. Unitnya ini masih kinclong banget, masih mulus banget, masih terawat banget ya. Untuk kipasnya ini otomatis ya, dimana untuk berputarnya biasanya di 60 derajat Celcius dan untuk heatsinknya ini berwarna chrome ya. Mulus bersih guys, no karat ya guys ya. Masih bisa dikatakan kartu grafis yang sangat terawat guys. Untuk kartu grafis ini bisa expressnya 3.0 generation ya. Untuk kartu grafis ini dilengkapi dengan silver pipe dan yang istimewa non pin power ya. Jadi cukup plug and play dan install driver siap pakai guys. Dan bodinya juga masih kencang banget, no oblak, no goyang atau apapun itu. Masih sangat perfect. Ini bagian e-house-nya seperti ini, heatsinknya compact ya. Jadi sangat simple ya untuk penempatannya. Oh ya, ini ada segel Asus Indonesia, jadi ini emang ex Asus Indonesia ya. Untuk display di sini dilengkapi dengan DisplayPort, HDMI port dan DVI port dengan platnya juga masih oke ya. Masih bening, mantap lah ya. Masih sangat terawat lah untuk kartu grafis ini. Kemudian untuk di bagian strong backbone atau backplate-nya atau PCB-nya juga masih mulus ya. Untuk segel pabrikannya masih utuh. Untuk spesifikasi unit dan box udah aku pastiin sama guys untuk kartu grafis ini ya, mantap. Oke, kita akan pasang rig, kita akan tes bagaimanakah performa dan kinerjanya guys. Let's go. Oke, Asus Strix ya, GTX 1050 Ti dual fan, kipasnya ini matic ya dengan non pin power guys. Yang istimewa kartu grafis non pin power, TDP di 100 watt ya. All device, DisplayPort HDMI tercolok dengan baik dan tampil di layar dengan mantap ya. Suhu adem 32 ke 36 derajat Celcius. Kita akan benchmark ya. Oke, recordingnya started. Kita lihat desktop. Oke, ada file. Kita look up untuk spesifikasi kartu grafisnya ya. Di sini untuk seri Asus Strix kita coba cari. Asus Strix GTX 1050 Ti. Let's power up. Asus ROG Strix. Ya udahlah, kita pakai acuan Asus ROG Strix gak apa-apa guys. Jadi untuk arsitekturnya adalah Pascal ya dengan 14 nm 3,3 miliar transistor, DirectX 12_1 encoder Gen 6 decoder Gen 3. Kemudian yang istimewa kartu grafis ini tanpa pin power ya, tinggal plug and play siap pakai. Kemudian TDP 75 watt, Suggested Power Supply 250 watt dengan memori 4GB GDDR5. Oke, kita akan tes benchmark ya. Di sini kita pakai Steel Nomad Lite. Kita running. Sembari screen recording, kita tes. Jadi kartu grafis ini berjalan di 1080p. Kipasnya ini matic ya. Jadi bakal muter biasanya di sensornya ini di 60 derajat Celcius, 55 sampai 60 derajat Celcius baru muter guys. Kadang antara yang kiri dan kanan nggak begitu sinkron ya. Karena dari sensornya dia hanya mendeteksi kalau muter di 60 derajat ya. Overall normal. Kita tes nih. Oke, nice. 47 derajat, 60 watt, 100% usage, clock speed di 1700-an, kipas masih belum muter. Wattmeter di 180-an, under 200 watt ya. Perlu diketahui ini kita tes pakai Steel Nomad Lite nih guys ya. Steel Nomad Lite itu cukup berat. Untuk kartu grafis VRAM 4GB itu bisa kita jalankan tes ini. Nice.
Biasanya di 50-an mungkin. Yes, kipasnya udah muter. Kita tunggu. Yes. Jadi di 50-an tuh baru muter nih dua-duanya ya. Secara sensor mungkin mendeteksi kalau 55 baru muter gitu. Yang di sebelah sana karena mungkin dekat dengan VRM, jadi dia akan muter lebih dulu ya, karena tingkat panasnya berlebih yang sebelah kanan dibandingkan yang sebelah kiri kipasnya. Jadi itu normal guys, nggak masalah. Oke, 55 derajat Celcius. Untuk kita lihat skornya terlebih dahulu ya. 2200 sekian guys. Untuk skornya kita compare result online. Valid result ya. Dengan average temperature 52 derajat Celcius itu gokil, menggigil banget. Dimana kartu grafis ini masih segel, belum pernah dibongkar. GPU clock, memory clock segaris. Kemudian secara pencapaian ini normal banget ya. Untuk kenaikan suhunya juga sangat pelan, artinya kartu grafis ini masih sangat adem ya. Dan untuk clock speed pencapaiannya di 1,7 GHz, memorinya di 1700 juga 1,7 GHz, temperatur tertinggi 55 derajat Celcius, kipas muter cuma di 23% RPM atau di 900-an sekian RPM ya, under 1000. Kemudian GPU power draw-nya di sini di 66,8 watt, nggak nyampe 70 watt, maksimalnya average-nya 33 watt, idle-nya 28 watt, dan terendah di 27,9 watt ya. Jadi overall kartu grafis ini masih chip performa maksimal dengan sangat baik. Tadi ada perbedaan perputaran kipas di kiri dan kanan itu nggak masalah, karena yang di sebelah kanan itu lebih dekat dengan chipset. Jadi proses untuk sensor mendeteksi untuk berputar itu lebih dulu dibandingkan yang kiri hanya dekat dengan VRM. Jadi itu nggak masalah. Overall achieve performanya dengan sangat baik dan normal. Jadi buat teman-teman yang butuhkan Asus Strix Gaming ya, ini hanya ada box bagian dalam aja. Dan tentunya akan aku packing super duper aman, dimana unit dan pokoknya dan serial numbernya juga cocok. Bisa mampir lapak Kodeberi. Kita akan lanjut tes kategori berikutnya guys. Terima kasih banyak atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.